Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya di rumah dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ini. Minggu ini kita masih membahas mengenai materi bilangan. Kalau kemarin kita membahas bilangan bulat, pada pertemuan ini kita akan membahas bilangan pecahan. Sebelum ke bilangan pecahan, Ibu akan mereview hasil latihan soal kalian di minggu kemarin karena ketika Ibu lihat hasilnya masih banyak yang keliru, khususnya di pengerjaan hitungan campuran. Operasi hitung campuran di sini. Ibu punya satu soal di sini, Ibu akan membahas supaya kalian lebih paham. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada bentuk pangkat, serta ada yang di dalam kurung. Yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu? Ibu sudah membahas di minggu kemarin di video terakhir. Di situ, jika kalian menemukan operasi hitung campuran, yang pertama kalian harus kerjakan adalah bentuk yang di dalam kurung. Di sini ada operasi hitung yang di dalam kurung, kebetulan di sini ada pengurangan. Walaupun di sini perkalian harusnya lebih dulu, tapi kan dia ini di dalam kurung. Langsung saja Ibu akan menyelesaikan soal tersebut. Kita selesaikan dulu yang awal. Tulis lagi duanya. 3 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 4. Kita tulis kembali. Sekarang yang mana yang harus dikerjakan? Nah, di sini sudah jelas bentuk pangkat sebelum perkalian. Nah, di sini karena kalian punya dua tanda, biar kita lebih mudah cara mengerjakannya seperti di minggu kemarin. Sudah Ibu jelaskan, kita ubah positif dengan negatif, hasilnya adalah negatif, angkanya tetap 4. Nah, jadi ini memudahkan kalian. Ada satu operasi di sini. Operasi hitungnya, ini tulis kembali. Nah, ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu, kalau bentuk pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Di sini dia pangkat 2, berarti dikalikannya sebanyak 2 kali. Ini hasilnya adalah 9. Di sini sudah selesai bentuk pangkat dan dalam kurung ada operasi hitung, pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Yang mana yang dahulu dikerjakan? Sudah jelas di sini adalah perkalian. Di sini Ibu tulis kembali, ini kurang. Kita kalikan 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Ditambahkan dengan 9. Sudah habis, tinggal sisa pengurangan dan penjumlahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan tadi kan dalam satu tingkat. Nah, kalian tapi tetap harus mengerjakannya secara beraturan. Dan lihat soal paling depan yang muncul apa? Penjumlahan atau pengurangan. Di sini kebetulan pengurangan lebih dahulu dia, berarti ini harus dikerjakan lebih dulu. 2 dikurangi negatif 2 dikurangi 20 hasilnya negatif 18 ditambah 9. Nah, ini tinggal operasi hitung terakhir, penjumlahan negatif 18 tambah 9 hasilnya negatif 9. Kalian biasakan kalau mengerjakan soal uraian itu seperti ini, harus ada caranya dari atas sampai ke bawah selesai sampai hasilnya. Kemarin Ibu sudah lihat kebanyakan dari kalian menulis soal, terus hanya menulis jawaban di akhir. Nah, itu kalau misalnya di uraian nanti mengurangi penilaian. Biasakan dengan caranya. Ini salah satu operasi hitung campuran. Nah, lihat kelihatan kan tahap yang mana saja yang harus dikerjakan lebih dulu. Itu ya. Pembahasan dari soal yang kalian kerjakan di minggu kemarin karena Ibu lihat masih banyak yang keliru. Pertemuan ini, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas bilangan pecahan. Nanti bilangan pecahan ini akan mempelajari tentang membandingkan, mengurutkan, penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Sebelum ke operasi hitungnya, Ibu akan mengingatkan kalian kembali bentuk dari bilangan pecahan. Ibu punya satu contoh soal di sini. 2/3. Masih ingatkah kalian 2 disebut apa dan 3 disebut apa di sini?
2 biasanya di sini yang paling atas itu bukan biasanya. Memang 2 itu adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Secara umum, pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Harus A per B. Tadi A-nya itu pembilang, B-nya itu adalah penyebut. Itu adalah bentuk dari bilangan pecahan. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana kalian menyelesaikan ini. Dari gambar ini kita ubah ke bentuk pecahannya. Ini kalian sudah pelajari juga. Di sini pada gambar yang pertama ada satu lingkaran. Hanya dia dibagi menjadi 2 bagian. Bagaimana bentuk pecahannya? Kita lihat yang diarsir itu berapa. Di sini diarsirnya 1 bagian. Berarti nanti pembilangnya 1. Penyebutnya berapa? Ini menjadi berapa bagian tadi? Menjadi 2. Jadi 1 per 2. Selanjutnya di sini yang diarsir 1 bagian. Nah, di sini berapa bagian di sini? Tadi 1 lingkaran. Menjadi 4 bagian. Jadi di sini 1 per 4. Ini menjadi 3 bagian. Yang diarsirnya 1. Berarti 1 per 3. Kalau ini ada 3 bagian, berarti di sini pembilangnya 3, penyebutnya bukan 1 ya, tapi hitung semua bagiannya, 1, 2, 3, 4, jadi 3 per 4. Kalian sudah pasti lebih paham di sini. Di sini yang diarsir ada 2 bagian, berarti 2 untuk pembilang. Nah, penyebutnya berapa? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian, jadi 2 per 8. Yang terakhir semakin banyak bagiannya, tapi di sini yang diarsir hanya 4 bagian. Berarti untuk pembilangnya nanti 4. 4 per berapa ya? Kita hitung. Kita hitung di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bagian. Sehingga bentuk pecahannya adalah 4 per 16. Sekarang kita ke jenis-jenis bilangan. Jenis bilangan yang pertama ada pecahan sejati. Pecahan sejati biasa juga disebut dengan pecahan murni. Contohnya 1 per 2, 1 per 3, 2 per 3, dan seterusnya. Pada pecahan sejati ini, kalian harus mengingat ini dulu. Ini tadi 1 disebut dengan pembilang. 2 disebut dengan penyebut. Kalau pecahan sejati itu pembilangnya ya lebih kecil daripada penyebut. 1 lebih kecil daripada 2, 1 lebih kecil dari 3, 2 lebih kecil dari 3. Nah, di sini pembilang harus lebih kecil daripada penyebutnya. Ini yang dinamakan dengan pecahan sejati atau pecahan murni. Kedua ada pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati disebut juga dengan pecahan tidak murni. Maksudnya apa tidak murni di sini? Contoh, 2 misalnya 3 per 2, 5 per 2, 4 per 3. Nah, kalian bisa bedakan lihat di sini. Kalau tadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, kalau ini pembilang pasti lebih besar daripada penyebutnya. Ini bedanya pecahan sejati dan tidak sejati. Yang ketiga ada pecahan campuran. Masih ingat bentuk pecahan campuran? Sini Ibu memberikan salah satu contoh. 2, 1 per 2. Nah, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat serta bentuk pecahannya. Sebenarnya pecahan campuran ini berasal dari pecahan tidak sejati. Kenapa pecahan tidak sejati? Kenapa tidak pecahan sejati? Karena di sini kalau pecahan campuran itu pasti dihasilkan dari bilangan biasa yang pembilangnya lebih besar. Nantinya bisa disederhanakan jadi bentuk pecahan campuran.
Ini khusus pecahan campuran, harus pecahan sejati ya, tidak bisa yang sejati. Nah, selain ketiga itu nanti ada pecahan senilai, ada persen atau per mil, dan per mil. Nah, di sini pecahan senilai itu berarti dia nilainya sama, makanya disebut dengan senilai. Contohnya 1/2 sama dengan 2/4. Ibu tahu dari mana 2/4 sama dengan 1/2? Ini harus disederhanakan. Yang mana tapi yang harus disederhanakan? Yang jelas 2/4, karena kalau 1/2 itu tidak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah bentuk ke yang paling kecil, kita ubah 2/4. Kalau menyederhanakan itu harus dibagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebut dibagi angka yang sama. Di sini ibu akan membagi dengan angka 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, setelah kita sederhanakan ternyata sama hasilnya seperti 1/2. Makanya dari itu ini disebut dengan pecahan senilai. Masih banyak bentuk pecahan senilai lainnya. Yang jelas, jika disederhanakan salah satu dia akan sama. Nah, yang ini ada persen. Kalau persen biasanya simbolnya ini. Kalau per mil biasanya ada 2 di bawahnya. Bedanya apa? Kalau persen itu sudah pasti bentuk dari per 100. Kalau per mil di sini per 1000. Contoh di sini 20/100, 20/1000. Kalau kalian mau tulis sederhananya di sini menggunakan simbol berarti 20%. Nah, kalau yang per mil ini berarti 20 per mil itu. Per mil itu adalah per 1000. Nah, sekarang ibu akan membahas sedikit beberapa cara di sini untuk menyederhanakan bilangan pecahan. Yang pertama, menyederhanakan tadi masih ingat ya, harus dibagi dengan angka yang sama. Pembaginya harus sama. Misalkan di sini 4/6. Cari angka yang bisa dibagi oleh 4 dan 6. Di sini ibu mendapatkan angka 2. Kalian bagi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi bentuk sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Nah, kalau 2/3 ini bisa diperkecil lagi tidak ya? Ini sudah bentuk yang paling kecil. Kalian bisa buktikan sekarang kalau kalian masih mau menyederhanakan ini, angka berapa yang bisa dibagi oleh 2 dan 3 selain angka 1? Misalnya kalian mau membagi dengan angka 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 itu tidak bisa, nanti hasilnya adalah desimal. Oleh sebab itu, 2/3 tidak dapat disederhanakan karena sudah bentuk paling sederhana dari pecahan. Ini mau dibagi sama angka 3. Boleh kan, tadi syaratnya harus dibagi dengan angka yang sama. Yang selanjutnya di sini ada mengubah bilangan pecahan menjadi bentuk desimal. Misalnya ibu punya contoh 1/2. Kalau mau diubah ke bentuk desimal, berarti di sini pembilang dibagi dengan penyebut. Masih ingat pembagian dalam kurung? Angka 1-nya ini yang harus di dalam, angka 2-nya di luar. Masih ingat caranya? Di sini 1 dibagi 2 bisa tidak? Kalau tidak bisa kan nanti di sini 0. Terus kalian biasanya minjam 0. Ini beri koma. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Balikan lagi, 5 kali 2 hasilnya 10 dikurangi 0. Jadi bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Nanti misalnya kalian punya 2/3. Tetap berarti nanti yang di sini 2, yang di sini 3. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa di sini adalah yang tadi, pecahan tidak sejati. Harus tidak sejati, jangan pecahan sejati, karena pecahan sejati tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Pembilangnya kan tadi lebih kecil daripada penyebut. Contoh di sini ibu punya 3/2. Caranya sama seperti mengubah ke bentuk desimal. Di sini 3-nya di dalam, 2-nya di luar. Pembagian seperti biasanya 3 dibagi 2 yang mendekati perkalian berapa? Perkalian 1 di sini. 1 dikali 2. Nah, sisanya 1 kan? Ini tidak usah dibagi lagi dengan ini kalau mau menjadi pecahan campuran.
Ini nanti kita buat menjadi pembilangnya dan penyebutnya dari yang 2 ini. Jadi di sini bentuk sederhana dari atau pecahan campuran dari 3/2 adalah 1/2. Kalau kalian balikan lagi menjadi pecahan biasa, nanti caranya itu 2 dikali 1 ditambah 1. Nanti kan jadi balik lagi 3/2. Ini pecahan biasanya, bentuk pecahan biasa, ini pecahan campuran. Sekarang mengubah bilangan pecahan menjadi bentuk persen. Menjadi bentuk persen berarti dikali 100. Contohnya 1/2 mau diubah jadi bentuk persen, berarti harus dikali dengan 100%. Gimana caranya ini? 100 dibagi 20. Ini dibagi. Hasilnya adalah 50. Ke atas dikali. 50 kali 1 hasilnya adalah 50. Jangan lupa simbol dari persen ya, karena ini diubah menjadi persen. Kalian mau ubah jadi per mil, berarti ini tinggal dikali 1000 nantinya. Berarti 1/2 dikali dengan 1000. Nanti hasilnya adalah 50 per mil. Itu kalau dalam per 1000. Nah, sekarang Ibu akan membandingkan bilangan pecahan. Di sini Ibu punya contoh soal 1/2 akan Ibu bandingkan dengan 2/3. Tentukan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari pecahan berikut. Kira-kira tandanya yang mana ya? Harusnya kalian ini sudah bisa ya. Di sini Ibu punya 2 cara. Kalian boleh menggunakan cara apapun untuk menyelesaikan soal yang bisa memudahkan kalian. Di sini Ibu punya 2. 1, disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya tadi berarti di sini penyebutnya angka 2 dan 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3. Di sini Ibu KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Yang 1/2 kita ubah nanti jadi per 6. Berapa ya? Caranya gimana? 6 dibagi 2 dikali 1. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1 hasilnya 3. Sekarang yang satu lagi, 2/3. Kita kalikan dengan, kita ubah menjadi per 6. Sama, 6 bagi 3 hasilnya 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini jadi 3/6, ini jadi 4/6. Kalau sudah sama penyebutnya, boleh langsung dibandingkan. Lihat pembilangnya, mana yang lebih besar? Ini angka 3, ini angka 4. Sudah jelas di sini angka 4 lebih besar. Oleh sebab itu, di sini 1/2 akan lebih kecil daripada 2/3. Karena tadi kan bentuknya di sini 3/6, yang ini 4/6. 3 lebih kecil daripada 4. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu dikalikan silang. Kalian pasti ini akan lebih mudah daripada menyamakan penyebut. Di sini 1/2 kita akan bandingkan di sini dengan 2/3. Ini dikali silang. Yang mana yang dikali silang? Yang dikali silang adalah penyebut dan pembilang. Di sini ada 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Jadi ini harus dikalikan silang dengan, bukan dengan kawannya, tapi dengan lawannya tadi. Kalau ini 1 dengan 3, berarti nanti ini yang 2 dengan 4. Nah, ini 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Ini jadi 3, ini jadi 4. Yang mana yang lebih besar? Ya pasti angka 4. Ya, oleh sebab itu di sini hasilnya 1/2. Jika dibandingkan dengan 2/3, maka 1/2 lebih kecil dibanding 2/3. Karena tadi kalau dikali silang 1/2 ini jadi 3, ini 4. Gampang kan? Kalian di sini tinggal memberikan tanda tadi lebih kecil. Sekarang ke mengurutkan bilangan pecahan sama dengan bilangan bulat. Ibu punya contoh soal di sini. Ada beberapa cara. Cara pertama disamakan penyebutnya. Cara kedua dibuat menjadi bilangan desimal. Cara ketiga dibuat menjadi persen. Atau sebenarnya per mil juga bisa. Atau kalian punya cara lebih mudah, boleh kalian mengerjakannya
Yang penting kalian paham dan lebih cepat dalam menyelesaikan soal. Di sini Ibu yang pertama akan menjelaskan tentang disamakan dengan penyebutnya. Berarti di sini penyebutnya 2, 5, 3, dan 9. Kalian masih ingat cara mencari KPK? Bisa dengan faktorisasi yang konfaktor itu atau dengan yang petak sawah biasanya. Nah, di sini misalnya Ibu mau mencari KPK dari angka 2, angka 5, angka 3, dan angka 9. Ini harus dibagi dari bilangan yang paling kecil. Kalau 1 dilewat aja ya. Sekarang berarti kalau setelah 1 angka 2. Kita bagi 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Sekarang kalau 5 dibagi 2 bisa tidak ya? Kalau misalnya tidak bisa, berarti dia ditulis kembali. 3 bagi 2 juga tidak bisa, nanti hasilnya desimal, tulis kembali. 9 dibagi 2 juga tidak bisa. Kita tulis kembali, berarti yang hanya bisa dibagi 2 adalah angka 2. Selanjutnya, di sini masih ada yang bisa dibagi 2? Udah tidak ada. Berarti ke bilangan selanjutnya angka 3. 1 dibagi 3 ini sudah habis ya, kalau sudah jadi 1 tidak usah diubah lagi, ini kita langsung tulis. 5 dibagi 3 bisa tidak? Tidak, kita tulis kembali. Kalau 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 9 bagi 3 bisa, hasilnya adalah 3. Nah, di sini kelihatan yang mana yang bisa dibagi. Nah, selanjutnya, masih ada yang bisa dibagi 3, kita bagi kembali dengan angka 3. Tadi 1 bagi 3 sudah tidak usah dibagi. 5 dibagi 3 masih belum bisa, tulis kembali. Ini 1 dibagi 3, 1 sudah habis tadi, tulis lagi 1. 3 dibagi 3 bisa kan, tadi hasilnya adalah 1. Nah, di sini hanya angka yang belakang yang bisa dibagi. Sekarang masih ada yang bisa dibagi 3? Tidak ada. Sisanya tinggal angka 5. Angka 5 bilangan selanjutnya berarti setelah 3, 4. Kalau 5 tidak bisa dibagi 4. Di 5 dibagi selanjutnya angka berapa setelah 4? Angka 5. Nah, ini di sini sudah kelihatan. Di sini kalau yang 1 pasti 1. Sekarang 5 dibagi 5 ini baru bisa. Hasilnya adalah 1. Di sini 1 tetap 1. Nah, udah 1 semua. Berarti KPK-nya kita dapatkan. Kalau KPK itu di bawah semua. T 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2 dikali 5. 3 pangkat 2, 9 kali 5, ini 18 kali, hasilnya adalah 90. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya dengan angka 90. Berarti 1/2 kita ubah menjadi per 90. Caranya gimana? Sama seperti tadi, 90 dibagi 2 dikali 1, hasilnya 45. Sekarang yang 4/5 kita ubah. 4/5 jadi per 90. 90 dibagi 5 18. 90 bagi 5 18 dikali 4, hasilnya adalah 72. Sekarang 2/3 kita ubah menjadi per 90. 90 dibagi 3 hasilnya 30 kali 2 60. Satu lagi yang 5/9 kita ubah menjadi per 90. 90 dibagi dengan 9, 10. 10 kali 5, 50. Nah, ini sudah sama semua penyebutnya menjadi 90. Baru kita bisa urutkan. Kalian boleh langsung menulis di sini. Tadi bentuk dari 1/2 itu menjadi 45/90. 4/5 jadi 72/90. Ini 60/90. Ini 50/90. Baru kita bisa urutkan dari, misalnya dari yang terkecil Ibu mintanya. Berarti dari yang terkecil di sini angka 45. Lihat pembilangnya semua, tidak usah lagi melihat penyebut karena sudah sama. Berarti yang pertama itu 45/90. Terus 50/90.
60 per 90, yang terakhir 72 per 90. Ini harus kalian ubah lagi ke bentuk soalnya tadi. 4 per 5, 45 per 90 adalah 1 per 2, 50 per 90, berarti 5 per 9. 60 per 90 adalah 2 per 3. Dan yang terakhir ini 4 per 5. Ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini cara pertama. Cara kedua, dibuat menjadi desimal tadi. Menjadi desimal itu berarti harus pembilang dibagi dengan penyebut. Ibu akan langsung di sini mengubahnya. Nanti 1 per 2. Jika kita ubah seperti ini tadi, dia akan jadi 0,5 tadi ya. Nah, ini yang 1 per 2. Terus nanti yang 4 per 5. 4 per 5 di sini menjadi 4 dibagi 5. 0 karena tidak bisa, ini 40 bagi 5 hasilnya adalah 8. Jadi 0,8. Yang ketiga, 3 dibagi dengan 2. 2 dibagi 3. Maaf, di sini ini pembilang, ini penyebut. 2 dibagi 3 tidak bisa, hasilnya 0 di sini. Lalu kita pinjam 0, biasanya kan kalian tambahkan koma. 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6. 20 bagi 3, 6. 6 dikali 3, balik lagi ke bawah, 18. Ini kan tidak akan selesai terus panjang. Belakangnya akan sama, pasti berulang. Nanti kita sederhanakan ini bentuknya menjadi 0,67. Minimal 2 angka di belakang koma. Yang terakhir 5 dibagi 9. Ini tidak bisa tadi, misalnya tadi minjem 50 bagi 9. Yang mendekati itu adalah 5. 5 kali 9 hasilnya 45. Dikurangi 10 kurangi 5, 5. Nah, kita pinjam 0 lagi. 50 bagi 9 mendekati 5. Nah, seperti itu terus. Ini juga pasti pembagian nantinya berulang. Nanti pasti 5, 5, 5, 5. Kita sederhanakan bentuk desimal menjadi 2 angka di belakang koma. Dibulatkan menjadi 0,56. Kita ubah ke sini. Boleh ditulis 1 per 2 itu adalah hasil tadinya 0,5. 4 per 5 itu tadi hasil dari 0,8. 2 per 3 0,67. Ya, dan ini 0,56. Baru kita boleh mengurutkan, semuanya sudah berbentuk desimal dari yang terkecil seperti tadi. Sini yang terkecil 0,5. Oh, ini sama depannya 5, tapi ini lebih kecil. Ini 0,5 pas atau 0,50. 0 kan tidak dihitung lagi. Di sini ada 0,56. Dia punya angka belakangnya 6. Baru setelah itu 0,56. Lalu 0,67, yang terakhir 0,8. Kalau kita kembalikan ke soal, 0,5 itu 1 per 2. 0,56 itu adalah 5 per 9. 0,67, 2 per 3, dan yang terakhir adalah 4 per 5. Sama seperti yang tadi ya, yang cara pertama urutannya. Cara yang ketiga, dibuat menjadi persen. Kalau dibuat menjadi persen, berarti ini harus dikalikan dengan 100. Nanti 1 per 2 kalian kalikan dengan 100%. Hasilnya dapat 50%. Caranya gimana? Tadi sudah diberitahu. 100 bagi 2 kali 1. Terus yang 4 per 5 kita kali 100%. 100 bagi 5, 20. 20 kali 4 ini menjadi 80%. Yang 2 per 3. Nah, ini 100%. Ini 100 bagi 3, ini hasilnya 3,333,333. Kalau kita ambil aja di sini 3,3, langsung dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6
6,67 kalau dibulatkan. Yang terakhir itu 5/9 dikali 100%. Ini sama 100 bagi 9 dulu. Nah, hasilnya itu 11,111111. Nah, kita ambil aja dua angka di belakang koma, langsung ini dikalikan dengan 5. Jadi 55,555. Nanti kita bulatkan menjadi 55,56. Ini sudah kita ubah semua menjadi bentuk persen. Ya, sudah terlihat kan di sini. Nanti pasti urutannya yang pertama yang ini 50%, terus yang 50% dulu. Setelah 50% nanti yang 55,56%, urutan ketiga 66,67%, yang terakhir 80%. Kalau kita kembalikan ke soal, ini 1/2, ini 5/9, ini 2/3, dan yang terakhir adalah 4/5. Jadi mau menggunakan cara apapun kalau matematika, pasti jawabannya harusnya sama, kecuali kalian salah menghitung. Nah, mungkin sampai sini ya pertemuan untuk minggu ini. Silahkan dicatat di buku tulis. Tidak ada tugas ya. Tugas kalian hanya mencatat. Jadi tidak usah bertanya lagi kepada ibu tugasnya apa. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang ibu jelaskan dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bu akhiri. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.